semua adalah ekosistem. Jadi inti dari ekosistem itu adalah kalau ada dua faktor, ada faktor biotik dan ada faktor abiotik. Apa itu biotik? Biotik adalah semua jenis makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, itu biotik. Kemudian apa abiotik? A itu tidak, biotik itu hidup, jadi tidak hidup. Jadi abiotik itu adalah yang tidak hidup. Contohnya oksigen, udara, karbon dioksida, kemudian cahaya, air, tanah, bebatuan, kemudian salinitas atau kadar garam, kadar pH. Nah, itu abiotik. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik, sebuah sistem di mana di sana ada hubungan timbal balik antara biotik dengan abiotik atau antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Contohnya sawah. Sawah adalah contoh dari ekosistem. Di sawah itu ada biotiknya? Ada. Biotiknya ada, diantaranya ada padi, ada rumput, ada kodok, ada lele, misalnya ada ular, kemudian ada burung-burung pipit, kemudian ada belalang, ada kumbang, ada burung elang, ada cacing, ada tutut, ada siput, dan lain-lain. Nah, itu biotik. Kemudian ada biotiknya di sawah? Ada. Apa saja? Ada tanah, ada air, ada cahaya, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada bebatuan, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan abiotik. Di sawah itu ada biotik dan abiotiknya, kemudian saling berhubungan, maka itu dinamakan dengan ekosistem. Ekosistemnya ekosistem apa? Ekosistem sawah. Ada lagi pantai. Di pantai tentu berbeda makhluk hidupnya atau biotiknya dengan di sawah. Di pantai juga pasti berbeda antara abiotik atau yang tak hidupnya dengan yang di sawah. Nah, kemudian ada lagi gurun. Gurun juga termasuk ekosistem. Di gurun ada apa saja? Ada pasir abiotiknya ya, ada cahaya, ada oksigen, ada karbon dioksida. Kemudian biotiknya ada apa saja? Ada ular derik misalnya, ada kodok gurun, kemudian ada cacing gurun dan lain-lain. Nah, tentu berbeda makhluk hidup yang tinggal di gurun dengan makhluk hidup yang tinggal di sawah dan makhluk hidup yang tinggal di pantai. Nah, itu semua beraneka macam makhluk hidup dan faktor yang tidak hidup di berbagai ekosistem, maka disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi apa tuh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu adalah aneka macam makhluk hidup yang tinggal di berbagai ekosistem yang berbeda. Karena tempatnya berbeda, maka makhluk hidupnya pun pasti berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Ini ada ekosistem sungai, kemudian ini ada ekosistem danau, ini ada ekosistem kebun jati, ini ada ekosistem kebun teh. Nah, dari berbagai macam ekosistem ini beda-beda makhluk hidupnya ya. Nah, karena berbedanya makhluk hidup yang tinggal di berbagai ekosistem ini, maka ini dinamakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu adalah aneka ragam jenis makhluk hidup yang tinggal di ekosistem yang berbeda. Karena bedanya tempat tinggal, kemudian juga faktor abiotik di ekosistem tersebut, sehingga menimbulkan beraneka ragam makhluk hidup yang berbeda-beda di setiap tingkatan ekosistem. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah Ibu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.